Wah, ternyata banyak yang setuju ya. So, kalau gitu, oke deh. Aditya Zoni membenarkan Amar Zoni melayat sekaligus menyaksikan untuk kali terakhir ayahnya, Suhendri Zoni yang meninggal dunia, setelah berjuang melawan kanker hati stadium akhir. Ia menyebut Amar Zoni melayat ayah sendiri selama 2 jam atas izin pihak kepolisian. Selama itu, suami Iris Bella hanya bisa menangis dan menyesal tak bisa mendampingi Suhendri Zoni hingga napas terakhir. Itu hak progresifnya tahanan lah, ya, undang-undangnya ada. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, itu bisa datang sejam 2 jam. Bang Amar begitu sih, nangis-nangis saja, kata Aditya Zoni. Aktor kelahiran Depok, tanggal 2 Februari tahun 2000, menjelaskan 1 jam sebelum meninggal dunia, Suhendri Zoni sempat berinteraksi dengan Amar Zoni lewat video call. Tak disangka itu menjadi kontak terakhir. Aditya Zoni menarik hikmah di balik perkabungan. Setidaknya, sang ayah sempat melihat Amar Zoni meski dalam panggilan video. Aditya Zoni tak bisa menggambarkan detail momen Amar Zoni melayat ayah sendiri. Ia menyebut Amar Zoni berkali meluapkan penyesalan kepada keluarga atas tragedi yang bertubi. Ia menjelaskan, Sabtu pagi, Suhendri Zoni masih bisa berkomunikasi dengan cukup lancar. Karenanya, Aditya Zoni optimistis ayahnya mampu bertahan. Ia pun melanjutkan kampanye turun ke dapil. Di sisi lain, rasa duka tak bisa dielakkan dari Amar Zoni ketika mengetahui sang ayah, Suhendri Zoni yang meninggal sementara dirinya masih berada di tahanan. Amar Zoni disebut sangat terpukul atas kepergian ayahnya. Beruntung, dirinya diberikan kesempatan untuk melihat ayahnya untuk yang terakhir kalinya di dunia. Pun demikian, Amar hanya diberikan waktu hanya sekitar 2 jam di rumah duka, di mana jenazah ayahnya disemayamkan. Menurut sang kuasa hukum, Amar Zoni hanya sampai jam 2 pagi di rumah duka. Selanjutnya, ia pun tak bisa berlama-lama untuk menemani mendiang ayahnya. Ia juga tak mendapat kesempatan menguburkan jenazah ayahnya. Sementara itu, Iris Bella yang datang ke rumah duka tampak mengenakan pakaian serba hitam. Ia melakukan takziah bersama ibunya. Iris Bella tak banyak bicara ketika turun dari mobilnya. Sembari tertunduk sedih, ia melangkah ke rumah duka. Sebagai informasi, Suhendri Zoni meninggal dunia pada Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat usai mendapatkan perawatan intensif di RSEMC Sentul, Bogor. Ia menghembuskan napas terakhirnya setelah beberapa lama dirawat karena penyakit kanker stadium 4 yang sudah lama diidapnya. Mendiang Suhendri Zoni kemudian yang meninggal dunia di usia 58 tahun itu dimakamkan pada Minggu siang di TPU Kalimulya 1, Depok. Meski tak diperbolehkan datang ke pemakaman, Amar Zoni tetap mengikuti proses lewat video call. Pun demikian, Amar Zoni merasa sangat menyesal karena tak bisa mengantarkan ayahnya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Aktris Iris Bella sangat berduka atas kepergian ayah Amar Zoni, Suhendri Zoni. Istri Amar Zoni mengaku punya banyak kenangan dengan almarhum mertuanya tersebut. Perempuan yang tengah dalam proses perceraian dari Amar Zoni itu menyebut almarhum merupakan sosok yang baik. Iris Bella terkesan dengan kebaikan ayah mertua semasa hidup. Adapun Iris Bella turut hadir ke rumah duka serta pemakaman ayah Amar Zoni. Ayah Amar Zoni, Suhendri Zoni meninggal dunia pada Sabtu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelum mengembuskan napas terakhir, almarhum diketahui tengah berjuang sembuh dari penyakit kanker. Almarhum Suhendri Zoni dimakamkan di TPU Kalimulya 1, Depok pada Minggu. Sementara itu, Amar Zoni kini berada di tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Amar Zoni ditahan setelah ditangkap untuk ketiga kalinya terkait kasus narkoba. Sementara itu, tim kuasa hukum Iris Bella sempat berniat menghadirkan saksi kurir narkoba Amar Zoni di persidangan cerainya di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Takim, mantan sopir yang biasa membeli narkoba untuk Amar Zoni, sudah datang di Pengadilan Agama Depok. Namun tim kuasa hukum Iris Bella yang dipimpin oleh Nurul Amalia ini mengurungkan niatnya. Nurul Amalia membeberkan lebih detail alasannya batal menghadirkan Takim sebagai saksi. Menurut Nurul,
Kehadiran Takim sebagai saksi berpotensi memperpanjang alur persidangan sementara Irish Bella ingin urusan perceraiannya ini segera diselesaikan. Selama proses persidangan, Irish Bella diketahui membawa 3 saksi. Ketiga saksi itu adalah adiknya, manajernya, dan asisten rumah tangganya. Sidang akan memasuki agenda pembacaan kesimpulan pekan depan. Setelah itu, Majelis Hakim akan membacakan putusan sidang cerai Irish Bella dan Amar Zoni pada tanggal 1 Februari tahun 2024. Di sisi lain sidang cerai pasangan selebriti Amar Zoni dan Irish Bella akan segera memasuki tahap penentuan putusan. Hal ini diungkapkan oleh Nurul Amalia, pengacara Irish Bella, setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Agama Depok. Nurul mengatakan bahwa sidang putusan akan digelar pada tanggal 1 Februari tahun 2024 mendatang. Putusannya sudah ditentukan juga nanti tanggal 1 Februari. Sudah ada ketentuannya. Kesimpulan tanggal 25 Januari dan putusan tanggal 1 Februari, kata Nurul saat ditemui usai sidang di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Sidang selanjutnya akan mencakup pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak. Nurul Amalia juga menyatakan keyakinannya bahwa gugatan cerai kliennya akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Depok. Ya mudah-mudahan ya, insya Allah, kita sih effortnya udah luar biasa ya untuk membuktikan dalil-dalil termasuk pembuktian kita sudah maksimal, ujar Nurul. Selama persidangan, Irish Bella sebagai penggugat telah membawa 3 orang saksi sebagai bukti pendukung gugatannya. Menurut Nurul, bukti tersebut sudah cukup untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan. Kami sudah membuktikan dalil-dalil dengan bukti surat dan saksi, tetapi memang tergugat hanya menyampaikan bukti surat saja, jadi tidak ada saksi untuk melakukan bantahan dalilnya, tambahnya. Adapun dari pihak Amar Zoni, John Matias selaku kuasa hukum mengatakan bahwa Amar Zoni telah siap dengan apapun hasil putusan sidang nantinya. Ia legowo, kan sebenarnya kalau hukum mau tidak mau menerima keputusan itu. Kalau tidak terima, ada upaya hukum lain yang bisa diatur dalam undang-undang beracara. Contoh kalau keputusan tidak dia terima ya bisa banding, katanya. Sementara itu, Amar juga ngotot mempertahankan rumah tangganya. Sayangnya, perlawanan Amar tidak maksimal karena saat ini dia dipenjara akibat kasus narkoba. Kasus narkoba ketiga itulah yang membuat Irish Bella makin mantap bercerai dengan Amar. Pihak Irish Bella pun optimistis majelis hakim bakal mengabulkan gugatan cerai ibu 2 anak itu. Dengan begitu, Irish Bella bisa memulai hidup baru tanpa Amar Zoni sebagai suaminya. Irish Bella dan Amar Zoni menikah pada tanggal 28 April tahun 2019 dan dikaruniai 2 anak. Setelah Amar ditangkap pada Maret tahun 2023, mereka diketahui sudah tidak pernah bersama lagi. Adapun sidang agenda kesimpulan dan putusan akan digelar secara online, di mana Amar maupun Irish tidak harus hadir. Proses persidangan berlanjut setelah pihak Amar Zoni tidak bisa membawa saksi dalam agenda pembuktiannya kali ini. Kemudian pihak Amar Zoni melalui kuasa hukumnya, John Matias menginginkan kliennya untuk hadir dalam sidang putusan. Upaya tersebut masih terus dilakukan mengingat Amar masih menjalani masa tahanan buntut kasus narkoba. Begitupun untuk menjalani mediasi dengan Irish Bella secara langsung.